diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendengar langsung dari calon presiden yang kami banggakan bersama. Dan kami mendapat masukan-masukan yang luar biasa. Kami dengar dan kami mau sampaikan sehingga kami tahu Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. Kami angkat tangan kanan kami mengucapkan berkat. Bapak Ibu yang tidak mau Undang-Undang Dasar 45, tidak mau Bhinneka Tunggal Ika, tidak mau NKRI, silakan keluar. Selesai tidak? Bapak Ibu yang anggota PKI angkat tangan. Silakan keluar. Bapak Ibu yang anggota HTI dan FPI angkat tangan. Silakan keluar. Kembali dengan saya dalam channel ini, saya akan membagikan kepada kita video di mana video yang sangat penting untuk kita ke depan, yaitu tentang pemimpin bangsa kita ini ke depan, atau lebih jelasnya lagi kepada Pak Ganjar. Dan ia menjawab tentang pertanyaan apakah orang Kristen bebas beribadah setelah ia terpilih menjadi pemimpin bangsa ini. Bangsa Indonesia ini memerlukan orang-orang yang adil dan yang berhati mulia, teman-teman. Dan setelah itu beliau didoakan juga oleh hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dia juga didoakan, dan saya melihat dia sangat rendah hati, teman-teman. Nah, dengan beberapa hamba Tuhan atau pendeta mendoakan beliau, dan itulah pertanda beliau adalah orang yang rendah hati. Jadi teman-teman, hal ini sungguh luar biasa, di mana hal ini sangat penting karena bangsa Indonesia memerlukan orang yang seperti itu, teman-teman. Karena saya melihat dia sangat menghargai perbedaan itu. Ia sangat menghargai, yaitu antara umat beragama, teman-teman ya. Mau membeda-bedakan suku dan agama. Jadi ini hal yang sangat luar biasa menurut saya secara pribadi. Dan menurut saya inilah ciri-ciri pemimpin yang kita rindukan, yang kita mau untuk memimpin bangsa ini di tahun 2024 ini. Seperti tadi kita lihat ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, dan dia menjawab itu dengan jelas kepada umat Kristen, dan yaitu tentang pembebasan umat Kristen atau bebas beribadah apabila Pak Ganjar memimpin bangsa ini. Dan dia telah menjawab itu dengan jelas, teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak kita menyaksikan video yang sangat penting ini, teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, saya tahu apa yang ada di hati saudara. Di hati saudara biasanya Pak Ganjar ini orang Kristen ini pemikirannya kadang-kala gini, saya bisa beribadah dengan tenang nggak ini kalau Bapak Presidennya gitu. Karena kan di end of the day kita butuh beribadah. Nah, sebagian pasti otak saudara udah mulai kotor. Pak Ganjar ini kan tidak setuju dengan Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal Israel, ini bukan soal Palestina, ini soal Indonesia. Amin. Urusan itu nanti, saudara-saudara. Urus Indonesia aja belum tentu beres, saudara-saudara, ya kan. Urusan Israel, urusan Palestina, itu nanti ada urusannya, ada kebijaksanaannya, ada menterinya, ada aturannya, ada semuanya. Sekarang kita mau dengar sesuatu dulu yang luar biasa. Jangan saudara banding-bandingkan, oh ini Pak Ganjar pernah nggak setuju Israel, nanti ibadah kita juga dipersulit. Sekali lagi, bukan soal Israel, bukan soal Palestina, soal
Indonesia. Nah, untuk itu kita beri kesempatan selengkap-lengkapnya untuk pertanyaan ini. Bagaimana umat Kristen kira-kira bisa beribadah enggak jika Bapak memimpin 2024 ini? Suatu ketika saya didatangi seseorang, dia dari Jepara, yang satu dari kota Semarang. Yang dari Jepara itu menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, kenapa rumah ibadah saya tidak bisa selesai sudah hampir 22 tahun. Gerejanya namanya Gereja Dermolen, silakan di Google. Lalu kami melakukan lobby yang cukup panjang untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan gagal. Karena berkepanjangan. Akhirnya ada satu momentum yang sangat bagus sekali di mana terjadi pergantian kekuasaan. Bupatinya punya masalah hukum, wakilnya naik. Dan wakilnya PDI Perjuangan. Karena sama, maka saya panggil. Apakah saudara bisa selesaikan ini setelah saya lantik? Katakan iya kalau berani, kalau tidak, katakan di depan saya. Siapa? Gitu. Silahkan paparkan bagaimana cara Anda membereskan ini. Kami akan bicara dengan FKUB, Pak. Laporkan. Hanya dalam waktu 1 minggu mereka melaporkan kepada saya. Dan yang luar biasa, begitu dirembuk, tidak ada satupun yang mengatakan menolak. Tidak ada satupun. Dengan terharu saya sampaikan, kenapa setelah sekian puluh tahun tidak bisa selesai? Kenapa harus rakyat marah dulu? Kenapa kemudian dari kawan-kawan semuanya tidak bisa merespon dengan cepat? Bapak, Ibu, teman-teman, yang luar biasa adalah, Pak, kita sudah bersepakat, kita berembuk bersama-sama, kita setuju, dan kita tunjuk juru bicaranya dari ketua FKUB yang NU. Apa yang terjadi? Begitu saya lantik, besok pagi disahkan, besok pagi dibangun, tidak ada lagi cerita rame-rame, dan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian itu menular, sekali lagi menular, ke gereja yang ada di Semarang, yang ramenya minta ampun, ternyata hal baik juga menular, Pak Pendeta. Selesai juga itu. Kemudian saya mendapatkan order banyak sekali, baru saya, loh kok seperti ini begitu. Tapi kejadian serupa Bapak Ibu juga dialami oleh saudara kita yang Buddhis dan Hindu, Pak Oli. Karena waktu saya ke Borobudur, kemudian orang bertanya kepada saya, Pak Ganjar, saya ini mau beribadah, saya Buddhis. Kenapa saya mau beribadah kok ditarikin tiket? Saya ini beribadah ke Tuhan. Kenapa harus ada tiket? Lalu saya kumpulkan, saya sampaikan, Bapak Ibu, kasih satu tempat untuk mereka yang beribadah gratis. Itu yang kemudian kita siapkan, dan ada satu tempat, dan kita berikan seluruh kesempatan untuk mereka bisa beribadah dengan bebas. Selesai? Belum? Umat Hindu bertanya, Pak Ganjar, nasib saya sama. Kenapa bro? Karena kami kerja di Prambanan, kami juga tidak bisa beribadah, harus bayar. Oke, saya bicara dengan seluruh pengelolanya, akhirnya dibuatkan satu tempat yang agak sedikit lebar, dibuatkan semacam rumah kecil untuk menaruh patung Hindu, dan kemudian saya tengok Pak Pendeta, yang luar biasa saya tengok, kenapa pendapatnya ini kecil sekali, padahal umat Buddhis yang datang ke sini, umat Hindu yang datang ke sini banyak. Tidak Pak,
Kami mulai dari ini dulu, kami sudah senang. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, setelah lama sekali yang membereskan namanya Putu. Pak Putu. Tepuk tangannya tidak ikhlas. Sebentar. Saya meminta tepuk tangan tidak ikhlas itu sebenarnya ceritanya belum selesai. Emangnya kalau tepuk tangannya keras dapat sepeda? Enggak. Enggak. Sabar. Dan pasti kita semua berpikir bahwa Pak Putu, orang Bali, dia Hindu dan mau bantu orang Hindu. Salah, Pak Putu ini Muslim ternyata. Bapak Ibu, betapa indahnya cerita ini harus saya sampaikan di ruang ini. Saya pernah belajar memahami apa itu ajaran Kristiani. Karena sekolah di SMA Bob Gri selama 3 tahun. Saya punya pendeta yang sangat baik, karena waktu itu kalau pelajaran agama saya pasti tidak bisa. Dan pendetanya baiknya kayak Bapak itu. Gak bisa ya? Iya Pak. Ya udah boleh open book, open book Pak. Maka kami belajar betul pada kondisi itu. Kebetulan saya dengan Pak Oli satu partai. Partai kami mengajarkan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Partai kami mengajarkan apa nilai Pancasila. Partai kami mengajarkan keberagaman. Maka pada saat saya ingin melantik, kawan-kawan saya ingin menjadi pejabat eselon. Ya waktu itu saya temannya Pak Oli sebagai sama-sama gubernur. Yang saya sampaikan pertama, Bapak Ibu yang tidak setuju Pancasila angkat tangan hari ini dan silahkan keluar. Enggak jadi saya lantik. Bapak Ibu yang tidak mau Undang-Undang Dasar 45, tidak mau Bhinneka Tunggal Ika, tidak mau NKRI, silakan keluar. Tidak ada Pak, mau dapat jabatan. Selesai tidak? Bapak Ibu yang anggota PKI angkat tangan. Silakan keluar. Bapak Ibu yang anggota HTI dan FPI angkat tangan. Silakan keluar. Kenapa? Karena inilah organisasi yang pemerintah melarang. Kita fair. Tapi tidak selesai, Pak Gilbert. Saya harus bicara dengan mereka untuk lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi jangan salah. Saya ini sekarang sedang membina ex-napi teroris. Sudah tobat, sudah dihukum, sudah keluar, dan dia saya minta untuk menjadi juru bicara pemerintah. Agar di antara kita tidak salah. Begitulah cara kita ber-Indonesia. Maka kalau bicaranya kebebasan beribadah, itu bukan cerita SKB. Ini cerita konstitusi yang melindungi paling tinggi di Republik ini. Sudah Pak, jangan ditunggu lagi. Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan sekalian, kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kanan kita. Kita mau mengucapkan berkat di hari ulang tahun ini. Buat Pak Ganjar minta maaf, kita semua pendeta-pendeta, jadi kita berdoa secara agama Kristen, gak keberatan ya. Baik, angkat tangan kanan saudara, kita ucapkan berkat dengan kasih yang tulus. Bapak terima kasih, kami bersyukur diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendengar langsung dari calon presiden yang kami banggakan bersama. Dan kami mendapat masukan-masukan yang luar biasa. Kami dengar dan kami mau sampaikan sehingga kami tahu Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. Kami angkat tangan kanan kami mengucapkan berkat. Di hari ulang tahunnya ia selalu sehat. Bersama istri, anaknya selalu melihat hal-hal yang baik.
Ia membutuhkan kesehatan yang sempurna. Ia membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena ia sedang ada dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini terlalu banyak fitnah, terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak permainan-permainan jahat. Tetapi lindungi hamba-Mu ini. Jaga ia seperti biji matamu. Jaga ia dengan pasukan malaikat-Mu. Jaga hatinya supaya tetap tulus. Hatinya penuh damai sejahtera. Langkah-langkahnya selalu luar biasa. Tuhan tahu ia hanya ingin melindungi yang lemah. Ia ingin hanya berjuang yang terbaik. Ia rindu Indonesia ada di kancah dunia sebagai negara yang dihormati dan diakui. Karena itu Tuhan, tolong perjuangannya ini. Kami semua mengucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ia selalu berhasil, ia selalu diberkati, ia panjang umur, damai sejahtera dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami mengucapkan berkat ini di dalam nama Yesus dengan percaya bahwa harinya akan tiba. Sekarang kami mendoakan beliau dan tanggal 14 Februari akan ada pemilu dan selanjutnya ia akan dilantik menjadi presiden. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi diberkati. Baik, kita foto bersama. Lalu setelah itu dengan berat hati kita izinkan. Itulah dia teman-teman, Pak Ganjar sudah menjawab semua pertanyaan umat Kristen di hadapan hamba Tuhan. Bagaimana tanggapan kalian dalam hal ini? Setelah kalian menyaksikan video ini, dia juga telah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan tadi seperti yang kita saksikan. Dan menurut saya dia adalah orang yang bisa memimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar bangsa ini terus diberkati oleh Tuhan dan terus dituntun pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Jadi, oleh karena itu, mari silahkan komen, berikan masukan kalian teman-teman di bawah kolom video ini. Jadi itulah dia teman-teman, sampai sini yang saya bisa bagikan bagi kita semuanya. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi rohani kita dan bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.